But most scientists say the universe as a whole should. Ada yang rumah majikannya kebanjiran. Warnanya itu sudah berubah menjadi warna coklat, bukan lagi warna biru seperti biasanya. Selama 13 tahun Boge di Hong Kong tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Ternyata terjadi juga yang namanya longsor, kemudian jalan-jalan juga semuanya penuh dengan kerikil kecil-kecil. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Ini adalah kegiatan kita setiap malam nih, bener jagoan. Ya udah. Ini adalah kegiatan kita setiap malam. Jadi kalau misalnya masih ada waktu, aku tuh selalu bacain buku untuk dia. Nah, jadi bukunya yang kali ini adalah 100 Things Story time. This is my routine, my bedtime routine before I sleep. Gigi reads me a bedtime story. Yeah, what is this? This is all about space. Space. Nah, This book has 100 things about space. Yeah. It's a really cool book and really fun. Okay. I learn a lot from it. Oke, jadi aku bacain, maaf ya teman-teman ya, karena aku bukan orang yang berpendidikan, juga nggak pernah belajar yang namanya bahasa Inggris. Jadi cara aku belajar bahasa Inggris ya dengan membaca buku seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kayak semacam kata-kata yang mungkin mengejanya itu salah atau penyebutannya itu salah, jadi aku minta maaf. Oke, sebelum aku dikomplain, karena aku lagi sedang tahap belajar, dan ini bukunya kalau menurutku bahasanya sudah bahasa yang sangat very high level ya. It takes more than 3 dimensions to build a universe. Everything around us has 3 dimensions: length, width, and height. This is true of planets and stars. But most scientists say the universe as a whole should be described using at least 4 dimensions. A one-dimensional object can be shown as a line as long as the universe, or as short as a dot. A two-dimensional object such as a square can be drawn using flat lines. A cube is a 3-dimensional object. Adding a 4th dimension to a cube creates a shape called a hypercube. But it's impossible to draw because we can't see the 4th dimensions. Well, now it's possible. Yeah. Just draw a diamond-shaped one, and then draw some like squares, and then draw another a square, but it's not a square. It's like this. Yeah. It's easy. Yeah. Space station and satellites move through space faster than the speed of sound. There are thousands of satellites and a space station in orbit around the Earth. If you see them in the night sky, these objects seem to be drifting slowly around the planet. But in fact, they fly very fast indeed. Because we cannot see, right, when they are moving or something. 1. A rocket uses a huge amount of thrust to launch a spacecraft into space. Oke, ini finish guys, karena dia sudah ngantuk sekali guys. So, saatnya kita tidur. Jadi, aku tuh ngelonin dia dulu teman-teman. Nanti setelah dia, pensi. Jadi aku tuh ngelonin dia dulu. Oke, aku matiin mic-nya dia ya, soalnya dia tuh mau tidur. Nah, jadi aku biasanya ngelonin dulu, nanti sambil ngedit kayak gitulah. Terus nanti kalau dia udah ngantuk banget loh, kalau dia udah tidur, baru nanti aku tidur guys. Oke ya, sampai ketemu besok. Station again kok. Hả? Không có cả. Lo yan ga dia chang.
Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku baca komentar banyak sekali yang menanyakan bagaimana keadaanku dan keluarga majikanku, karena memang hari ini berita yang sudah tersebar luas bahwa Hong Kong sedang mengalami musibah lagi. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jadi kenapa vlog ini digabungkan dengan vlog daily routine yang semalam, karena ini masih nyambung ceritanya dengan yang vlog semalam itu teman-teman. Jadi ceritanya itu semalam itu kan Boke bikin video tentang daily night routine aku sama Genevieve sebelum tidur. Aku selalu bacakan buku untuk dia. Nah pada saat itu majikanku memang dalam keadaan tidak di rumah ya. Jadi semalam itu majikanku kedatangan tamu dari Cina dan mereka makan malam di luar. Intinya seperti itu. Sebetulnya pas mereka keluar di jam 6 sore itu sudah hujan teman-teman, dalam keadaan hujan, tapi ya namanya musim seperti ini di sini sudah biasa. Nah semalam itu majikanku pulang itu jam 11 malam, jadi setelah majikanku pulang aku tahu majikanku sudah ada di rumah, aku tidur teman-teman. Biasanya aku tidur di atas jam 12 malam. Nah semalam itu aku tidur di jam 11, udah nyenyak banget sampai pagi. Kemudian pagi harinya jam setengah 6 aku bangun, sholat subuh, langsung masaklah seperti biasa untuk Kelly bawa bekal ke kantornya dia, ke tempat kerjanya dia, intinya seperti itu. Kemudian aku lihat itu Hong Kong itu masih hujan, dalam keadaan gelap, hujan. Kemudian selesai masak, aku tuh iseng nyalain TV. Biasanya aku seperti itu, selesai masak aku tuh lihat cuaca. Kalau misalnya hujan, aku lihat cuaca. Kemudian pas lihat itu aku langsung fokusnya aku nggak di beritanya, aku fokusnya di tanda-tanda yang ada di atas berita. Biasanya di situ dijelaskan hari ini hujan apa seperti itu. Nah di situ ada tanda longsor, hujan hitam, kemudian petir, kemudian ada satu lagi aku lupa tanda apa. Nah kemudian setelah itu aku matikan TV. Setelah matikan TV, berarti hari ini tuh nggak kerja karena hujan hitam seperti itu. Jadi bagi yang tinggal di Hong Kong mungkin sudah tahu fenomena alam yang ada di Hong Kong. Kalau misalnya hujan itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah hujan biasa, ada hujan kuning, ada hujan hitam, ada hujan merah. Nah kalau misalnya hujan hitam dan hujan merah berarti masyarakat Hong Kong itu tidak perlu ke sekolah dan kerja ya teman-teman ya. Intinya libur. Tapi kalau misalnya masih hujan kuning itu mereka masih pergi sekolah, kemudian masih kerja dan segala macam. Karena aku tahunya hujan hitam, jadi aku pikir oh berarti Kelly itu udah nggak berangkat kerja hari ini. Kemudian aku matikan TV, aku istirahat lagi teman-teman. Nah setelah itu jam 8 aku bangun lagi, beberes dan segala macam, juga masih hujan nih. Jadi aku nggak ngeh sama sekali. Semalam apa yang terjadi itu aku nggak tahu sama sekali teman-teman. Kemudian aku lihat di luar juga, kok masih hujan ya. Lihat danau itu, lihat laut juga biasa aja nggak banjir, cuma airnya itu sudah berubah menjadi warna coklat, bukan lagi warna biru seperti biasanya. Kemudian Genevieve jam 9 dia bangun. Nah, biasanya Genevieve itu kalau bangun itu dia langsung nyalain TV. Kemudian nyalain TV. Terus aku bilang sama dia, hari ini kita lihat berita dulu ya. Karena biasanya dia itu langsung nonton YouTube. Dan setelah lihat berita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ternyata semalam pas aku tidur nyenyak itu, Hong Kong itu sedang tidak baik-baik saja. Kemudian aku pikir, oh mungkin banjir biasa seperti itu. Ternyata setelah aku lihat lagi beritanya lebih lama, ya Allah itu banjir itu di mana-mana teman-teman. Bahkan stasiun kereta itu sampai banjir luar biasa. Shopping mall itu banjirnya itu sampai semua toko yang di lantai dasar itu ketutup semuanya teman-teman. Itu aku sudah yang roktek, aduh ini gimana maksudnya udah yang kaget roktek. Dan selama 13 tahun Boga di Hong Kong tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Kalaupun misalnya banjir, mungkin ada, tapi di 1-2 tempat. Ternyata semalam itu rata ya, dan alhamdulillah di tempat majikanku ini nggak banjir, alhamdulillah alamin. Kemudian nonton berita lama sampai jam 10, ternyata terjadi juga yang namanya longsor. Kemudian jalan-jalan juga semuanya penuh dengan kerikil kecil-kecil, teman-teman, mobil nggak bisa lewat dan segala macam. Itu aku udah yang ya Allah, ternyata musibah itu kita nggak tahu kapan datangnya ya. Yang kita pikir biasanya juga Hong Kong itu seperti ini, biasanya hujan hitam, biasanya ada banjir di beberapa tempat, dan ternyata semalam itu terjadi musibah yang sangat luar biasa di Hong Kong dan aku tuh nggak tahu sama sekali.
Makanya pas bangun tidur pun aku masih kayak nggak ngeh gitu loh, masih masak biasa, masih mempersiapkan mempersiapkan bekal untuk Kelly dan segala macam. Jadi aku nggak ngeh sama sekali teman-teman. Nah, di jam 9 itu pas nonton berita itu baru aku ngeh ternyata Hong Kong itu ya Allah semalaman itu dilanda musibah yang betul-betul luar biasa. Alhamdulillah Mboke dan keluarga majikan semuanya baik-baik saja, tapi aku lihat teman-temanku ada yang rumah majikannya kebanjiran. Dan kasihan juga ya, maksudnya kita bersihin lumpurnya dan barang-barangnya semuanya juga rusak kan karena banjir ini. Dan ini aku lihat berita lagi katanya ini terjadi di 100 tahun yang lalu teman-teman. Makanya aku kaget, 13 tahun di sini biasanya hujan pun setiap tahun kita mengalami yang namanya hujan seperti ini, tapi tidak pernah yang luar biasa seperti ini, musibah terjadi di mana-mana teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nonton vlogku yang Jumat lalu itu kan angin topan ya, 2 hari Jumat dan Sabtu dan Jumat ini kita kena musibah banjir bandang di mana-mana. Dan kemudian aku langsung flashback semalam, ya Allah itu majikanku pas pulang itu gimana? Terus aku nungguin majikanku bangun, aku tanya sama mereka, kemarin malam itu kamu gimana pulangnya, itu gimana cara kalian pulang ke rumah? Kemudian mereka bilang waktu kita pulang itu belum terjadi apapun teman-teman. Jadi waktu majikanku pulang ke rumah itu belum ada yang namanya banjir dan segala macam. Nah, setelah majikanku sampai di rumah mungkin pada pukul 11 malam lebih, baru itu ada signal hujan hitam dan banjir di mana-mana, kemudian longsor. Itu pas kita tidur, jadi kita nggak tahu semalam itu ada apa yang terjadi di Hong Kong. Seperti itu ya teman-teman info tentang Hong Kong hari ini. Mungkin hanya bisa menyampaikan demikian. Mudah-mudahan hari ini surut semuanya dan mudah-mudahan tidak terjadi apapun lagi. Yang namanya musibah memang kita nggak tahu kapan datangnya, makanya aku selalu berdoa, selalu pada saat penutupan pokoknya selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu adalah sedikit info tentang Hong Kong saat ini. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi apa-apa lagi dan mudah-mudahan teman-teman yang terkena dampak musibah ini selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan fisik yang kuat ya. So, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dari Hong Kong. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum. Dah.